Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everyone. Morning, Miss. Okay, it's nice to see you in this beautiful morning at the weekend with me, ya. Okay, how are you today? I'm fine. I'm fine. Okay, I'm very well too. Never been better, walaupun apa ya? Sudah. Walaupun apapun yang terjadi, ya kan, kita harus tetap semangat ya dan saling menyemangati, jangan saling melemahkan. Nah, sudah keadaan seperti ini, kalian malah berantem-beranteman, aduh udah online lagi, nggak ketemuan. Gimana caranya berantem? Kan? Berantem lewat apa? Jempol ya. Oke, Miss Yus akan langsung saja ya, Fai. Oke, Fai, kamu ada kucing? Ada, Miss. Ada ya, udah. Bawa aja kucingnya, kamu sambil ngelus-ngelus kucingnya gitu. Biar nggak ngantuk. Aldo, siap ya Aldo? Oke, Arelia. Ini siapa ya ini? Oh, scanning. Ya. Oke, for today, the first chapter of English material for the 9th grade, itu ada expression of congratulation, hopes, and wishes ya. Mungkin Miss Yus penjelasannya akan agak berbeda dengan kelas lainnya karena kalian satu jelas adalah kelas bahasa. Intinya lebih nanti kalian langsung ke praktisnya aja, tapi kalau untuk teorinya akan Miss Yus langsung sampaikan saja ya. Oke, so what is expression by the way? Ekspresi. No, itu masih oke, itu bisa diambil, itu juga boleh kamu bilang ekspresi. Cuma itu masih kata serapan kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kira-kira apa? Selain ekspresi yang kemarin kalian sudah sudah kalian kerjakan di vocabulary itu ada deh. Ekspresi selain ekspresi apa? Apa itu expression? Kapan? Ungkapan, betul sekali. Nah, itu ya. Jadi kalau expression itu adalah ungkapan. Aduh, tidak kelihatan. Ganti warna. Itu aja. Ungkapan. Nah, oke, pindah sedikit. Nah, itu dia. Oke, so ungkapan apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah congratulation. Apa congratulation? Congratulations. Mrs. bilang gitu. Congratulations, Fai. You've got the first winner of mathematics competition. Ucapan selamat alias memberi ucapan selamat ya, lebih lengkapnya. Memberi. Jadi itu sebuah kata benda, ucapan selamat, pemberian ucapan selamat ya. Sebuah kata benda. Maaf, ini salah. Pemberian ucapan selamat. Ya. Yeah. And then how about hopes? I hope, I wish. Nah, itu ada beda. Itu sebenarnya mirip, tapi ada bedanya dikit. Apa kalau hopes? Harapan. Betul. Harapan, ya harapan. Hopes adalah harapan. Kita semua punya harapan. Harapan hidup, harapan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Nah, itu harapan. How about wish? Doa. Doa, bisa berupa doa. Betul sekali. Selain itu apa? I wish I could fly. I wish you luck. Wish you all the best. Berharap. Sama. Kalau berharap itu kata Keinginan. kerja. Keinginan. Yes, begitu ya. So, bisa dimengerti ya. Our topic discussion today is expression of congratulation, hopes, and wishes. Oke. Okay. Lanjut ya. Ceret. Ini Miss Yu skip saja. Sudah sama kayak di video. Nah, oke, ini adalah lengkapnya. Yes.
Jadi congratulations adalah tadi ungkapan yang kita gunakan untuk memberi selamat. Apa yang diberi selamat? Apa fortune? Fortune teller. Ada tuh. Kalau fortune sendiri apa? Sendiri. Apa, Fai? Keberuntungan. Betul, Aldo. Keberuntungan. Nah, berarti kita memberi selamat atas keberuntungan orang ya, atau achievement. What is achievement? Achievement. Pencapaian, benar lagi. Betul, Fai. Atau prestasi ya, yang lebih umum. Nah, oke ya. Jadi ya itu tadi kamu gunain tuh ekspresi atau ungkapan congratulations itu untuk memberikan selamat kepada orang yang mendapatkan keberuntungan atau dia punya prestasi ya. Kenapa kok seperti itu? Ya jelaslah kita kan makhluk sosial ya. Tentu saja kenapa kita memberikan selamat ya ini. In order to keep good personal relationship, ya jelas untuk saling menjaga hubungan baik sesama manusia. Oke ya. Seperti itu. Lanjutkan. Bilang kalau miss kecepatan ya. Yuk coba baca. Nih yang ini. Yes. This one. Apakah hitam semua? Enggak. Oh, enggak. Oke, Fai mulai nomor 1. Cret, silakan dibaca. Congratulations. Congratulations. Fai choose. Pilih yang selanjutnya yang disuruh baca. Aldo. Oke, Aldo, silakan. Congrats. Oke, good job. And then the next. Siapa? Aldo, kamu pilih aja. Raka, silakan Raka. I'd like to congratulate you on. Nah, congratulate. Congratulate agak moyong dikit gitu ya. Congratulate, coba ulang. I'd like to. Okay, I'd like to congratulate. Raka, silakan diulang. I'd like to congratulate you on. Nah, I'd like to congratulate you on. Nah, ini kenapa dititik-titikin? Karena nanti bisa kalian tambahkan kalimat sesuai dengan situasinya ya. Apa yang pengen kamu ucapkan. Apa sih jenis prestasi yang si teman kamu itu raih ya? Umpamanya kemarin Indira ya. Indira itu I'd like to congratulate you on your achievement. Nah, your achievement. I'm sorry. In winning apa ya lombanya ya kemarin? Taekwondo ya itu ya, taekwondo ya. In winning taekwondo competition. In your achievement. Oh, sorry kurang. As the gold medal, dia gold medal ya. As the gold medal in winning taekwondo competition. Nah, oke. Nah, coba Raka dibaca secara keseluruhan, Raka. I'd like to congratulate you on your achievement your achievement as the gold medal in winning taekwondo competition. Okay. Your achievement as the gold medal in winning taekwondo competition. That's correct. Silahkan sekarang saudara Raka memilih teman selanjutnya yang membaca. Adit. Silahkan Adit. That's great. That's great. Yes, that's great. Itu jawabannya yang tepat. Oke, silahkan Adit selanjutnya.
Radit, Miss. Oh, kok Radit? Oh, Radit belum ya? Radit Raka. Oke, Radit. Let me congratulate you. Oke, let me congratulate you. Kamu pronunciation oke nih. Radit, lanjut. Siapa yang kamu pilih? Calvin. Calv. Oh, Calv apa Calv? Dia otomatis terbuka sendiri. Yang ini. Calv. Hai Kelvin. Yes, yang ini ya ini. It was great to hear about. Ya, Sebentar, tambahin dulu ya. Nah, ini ditambahin tadi kalimat lagi ya. Sangat membahagiakan mendengar tentang kemenanganmu. Oke. About your winning in taekwondo competition as the gold medal. Nah, silakan Calv dibaca. It was great to hear about your winning in taekwondo competition as the gold medal. Oke, good job. Silakan Calv yang terakhir. Siapa yang kamu pilih? Acel. Acel, silakan Acel. Ini cowok milih cowok. Oke. Happy anniversary. Happy anniversary. Nah, gitu ya. Besok kalau kamu benar-benar mengungkapkan ekspresi congratulation, harus dari hati ya. Jangan happy anniversary kayak gitu. Temennya ngantuk nanti kan. Oh ya, oke. Ayo Radit. Harus yang ini ya. Tapi nggak apa-apa. Itu contoh-contohnya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Enggak, gampang sebenarnya ya. Congratulate. That's great. Let me congratulate. It was great. Happy anniversary. Nah, quiz. There is a singing contest in your school and the first winner is one of your friends, Johnny. How can you congratulate him for the achievement? Siapa yang bisa? Silahkan angkat kaki. Jangan. Habis dong. Angkat tangan online. Jangan angkat tangan ini ya. Siapa yang bisa atau Mrs. tunjuk? Ya udah That's Johnny. I'm happy about it. Siapa nih? Fai ya? Ulang Fai. Congrats Johnny. I'm happy to hear it. Oke, congrats Johnny. I am happy to hear it. Boleh. Boleh kayak gitu, Miss. Boleh dong. Kan dia mau ngasih ucapan selamat. Oke, seperti itu ya. Good job. Benar sekali, Fai. Correct answer. Atau yang lainnya ya. Nah, ini yang sesuai dengan tadi situasinya ya. Hai Johnny, I'd like to congratulate you. Tadi dia sukses dalam bidang apa? The best singer in our school. Nah, jelas ya. Topiknya jelas. Tapi kalau mau seperti Fai juga boleh gitu. Oke, lanjutkan ya. Yuduh. Next. Nah, kira-kira kalau kamu udah diucapin sama Fai seperti itu, kamu bilang apa? So what will your friend probably reply? Kira-kira ngomong apa? Aldo, kamu ngomong apa, Do, kalau kamu diucapin Fai kayak gitu? Ngomong. Kamu bilang apa? Apa? Tadi Fai bilang congratulate apa? Congrats for your congratulations, gimana tadi Fai? I'm happy to hear that. Intinya seperti itu. Aldo, kamu jawabnya gimana? Thank you. Thank you. Benar ya, excellent. Oke, jelas. Kamu bilang thank you. Dibantu itu, Wis. Apa?
Apa? Dibantu tadi, wis. Itu Dibantu. ada. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dibantu juga masalah gitu kan. Penting kamu menyimak ya, memperhatikan gitu. Nah, sekarang selanjutnya nih. About next session ya. Jadi dalam satu chapter itu ada dua ekspresi. Tadi kan congratulation. Sekarang hope and wishes tadi ya. Oke, lanjut. Nah, hope and wishes. Asal besok jangan pas ujian dibantu loh, Dok. Nah, ini perbedaannya ya. We use expression of hope ya. Itu untuk harapan yang mungkin terjadi, ya kan? Nanti Miss Sus kasih contohnya. Jadi harapannya masih mungkin terjadi dalam waktu dekat ya. Nah, beda kalau dengan wish ya. Ini sebenarnya bukan tidak mungkin terjadi, tapi bisa terjadi, bisa tidak gitu kan? Karena hubungannya dengan anas ya, dengan Allah ya. Habluminallah, maaf, nas itu dengan manusia, dengan Allah. Jadi doanya berupa doa ya, jadi bisa dikabulkan atau tidak, atau yang sesuai, yang menurut Allah itu sesuai dengan kalian gitu ya. Bukan tidak mungkin terjadi, tapi menurut kehendaknya. Oke, mungkin kalau kamu dikabulkan doanya untuk ini, mungkin itu nantinya akan membuat kamu menjadi sombong atau lupa diri. Nah, itulah gunanya kita bersabar ya. Tapi tetap harus selalu berdoa, oke? Itu ya. Jadi hope, harapan yang mungkin terjadi. Kalau wish, harapan yang mungkin bisa terjadi atau tidak terjadi ya. Dan itu bisa berupa doa. Oke, lanjut. Contohnya. Kok tidak bisa? Mana next-nya? Sudah di next. Masa habis? Oh, dia ini tuh. Nah. Oke, nah. Ini Miss skip aja. Itu saya di video adanya. Nah, ini ya contoh. I hope you will do better next time, ya kan? Semoga kamu melakukan lebih baik ya di lain waktu. Jelas kan? Ini umpamanya ya, Aldo hari ini belum bisa mengisi kepo secara baik ya, tidak semuanya diisi, padahal dia sudah melakukan. Nah, kemudian Yesus bilang ke Aldo, I hope you will do better next time. Berarti besok mungkin kamu bisa mengisi kepo semuanya, ya kan? Kamu melengkapi ya, karena kepo cuma dilakukan, cuma bisa diisi sesuai dengan harinya ya. Itu contohnya. Nah, bedanya nih sama wish. Nih, nah, ini tadi katanya kan kalau wish berupa doa ya. Nah, I wish you luck, semoga beruntung ya. Bisa saja dia tidak beruntung, tapi kan maksudnya tidak beruntung di sini nanti kita sebagai umat muslim ya, walaupun kita tidak beruntung, mungkin kita beruntung di kesempatan yang lain gitu ya. Jadi masih berupa doa. Atau yang satu ini nih, ini yang sering ya, yang sering kalian rasakan ya Aldo ya. Kadang kayak gini nih, ini kurang I wish I studied hard last night. Aku berharap aku belajar dengan keras kemarin malam. Ya itu biasanya nyesel di akhir kan. Jadi itu adalah harapan yang nggak mungkin terjadi lagi nih, ini jelas. Karena apa? Karena sudah terjadi. Umpamanya hari ini ASPD ya kan, sudah dilaksanakan, kan tidak ada ujian ulang. Contoh ya, kemarin kan waktu itu tahun kemarin kan ada apa sih? Ada kebocoran soal di matematika. Pada akhirnya kan tidak akan diulang itu, walaupun jelas ada oknum yang membocorkan, tapi kan nggak diulang. Adanya ujian susulan bagi mereka yang sakit atau tidak bisa menempuh, nah itu baru. Tapi tetap tidak ada tuh ASPD ulangan tuh, nggak ada, belum pernah ya. Mau apapun hasilnya, kalau sudah dilaksanakan dalam hari itu, ya itu yang akan diambil nantinya ya, hasil ujiannya gitu ya. Jadi ini udah jelas sekali harapan yang tidak mungkin terjadi ya.
apalagi dalam konteks ujian. Oke, so please prepare yourself ya. Karena kedepannya kalian sudah tidak bisa lagi terlalu santai seperti di kelas 7 atau kelas 8. Lebih banyaknya kalian harus mengerjakan latihan, kalian harus sering memotivasi diri kamu sendiri, oke? Ceramahnya nanti Miss Yus nanti enggak? Nah, oke ya. Pokoknya Miss Yus akan selalu support kalian jika kalian ingin terus berjuang, oke? Oke, Arlin mungkin kendala jaringannya itu nanti keluar masuk. Nah, ini sekarang tadi terakhir siapa ya? Tadi siapa sih? Ini sekarang contohnya untuk ungkapan hopes and wishes ya. Ini. Contohnya siapa ya terakhir ya? Acel, Miss. Oh, Asel. Asel, kamu pilih siapa? Asel? Dipta. Dipta. Silakan Dipta. Apa, Miss? Apa, Miss? Dibaca nomor 1. Dibaca itu? I hope. I hope, benar. Oke, I hope. Oke, Dipta, lanjut. Siapa yang kamu pilih? Bentar, Miss. Jangan yang sudah dipilih loh ya. Ya. Ya, oke. Berapa lama ini? Yang cowok udah semua, Bu, Miss. Udah kayaknya. Dipta. Udah. Rani aja, Miss. Rani ya. Silakan Rani. 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 Error itu kayaknya. Error. Rani. Dipta mungkin bisa pilih yang lain. Apa ya? Siapa? Nabila aja, Miss. Nabila. I hope that you. I hope that you. Nah, oke, lanjut. Silakan Nabila, siapa temannya? Hanaya aja deh. Kana ya. Silahkan. I wish I will win this game. I wish I will win this game. Nah, ini kalau ini I wish ya. Ya mungkin bisa jadi harapan juga sih. Mungkin terjadi ya sih. Ini juga bisa sih kalau harapan. I hope I will win. Tapi agak aneh deh konteksnya. Ini lebih ke I wish. Oke, lanjut Naya. Arel, Miss. Arel. Arel. Ada. Benar. Ya, nggak ada. Arlin aja, Miss. Arlin. Tadi kayaknya Arel ada kok. Arel. Arelia. Ada, Miss. Iya ada. Udah Miss Yus mute. Unmute. Halo Arel. Tidak ada. Berarti siapa tadi? Arlin. Arlin. I wish I could fly. I wish I could fly. Oke, good. Next. Siapa Lin? Sekar. Sekar. Halo Sekar. 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 Ada Sekar. 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 Ya, tadi tuh ada ya. Yang lain, Lin? Tadi ada ya? Iya. Dia. Oh, dia nggak ada. Dia nggak ada izin. Yang ada di itu.
Aca. Siapa? Syahlara. Oh, Aca. Ya, Miss. Oke, silahkan. Bentar, Miss, lagi makan. Ini dikunyah dulu, terus sebentar. Jangan lupa sarapan ya semuanya. Sampai mana tadi, Miss? Sampai yang ini. Nih. I wish I will win. Oh, Bismillah. Wish me luck. Nah, oke. Bismillah. Yes. Aca, pilih yang lain. Siapa ya? Siapa? Nadira. Nat. Wish you all the best. Wish you all the best. Oke, good job Nadira. Oke, jadi udah itu ya contoh-contohnya. Wish me luck, wish you all the best. Nah, oke. For chapter 1, adakah pertanyaan? Ini kelarnya kapan, Miss? Kelarnya kalau udah selesai 2 chapter, kita kelarin. Oh, Kenapa? iya. Kamu mau pergi? Enggak. Mau ngobrol. Oke, untuk chapter 1 ada pertanyaan, Fai? Masih oke ya? Masih mudah ya? Aldo ada pertanyaan? Enggak ada. Nggak ada. Oke, kita lanjut. Aku sambil makan boleh nggak? Boleh. Silakan mau sambil makan boleh ya. Tapi asal jangan di-mute ya, jangan sampai terdengar. Kecuali kalau KBM yang ini loh ya, yang resmi, tetap jangan kamu sambil apa-apa ya. Usahakan sebelum pembelajaran kamu sudah siap ya dan fokus untuk mengikuti pembelajaran. Oke. Baiklah, untuk expression of congratulation, Miss Jus anggap materinya kalian sudah paham ya. Sekarang selanjutnya adalah yang kedua, chapter 2. Nanti akan Miss Jus cek siapa yang sudah mengerjakan, yang belum. Jadi sistem Miss Jus adalah setiap 1 minggu sekali akan Miss Jus koreksi ya. Jadi tidak bisa serta-merta langsung Miss Jus koreksi. Miss Jus akui itu, karena nanti Miss Jus harus mempersiapkan untuk kelas yang selanjutnya ya. Jadi usahakan jangan sampai melebihi hari Sabtu ya kamu mengumpulkan. Jelas nanti kalau kamu mengumpulkan tugas lebih dari hari Sabtu jam 12 siang berarti Miss Jus anggap kalian tidak mengumpulkan tugas. Oke, it means that kalian harus remedi ya. Jam berapa Miss tadi, Miss? Jam 12 siang ya. Jam 12 siang ya. Oke. Kan tampak di situ kapan kamu mengumpulkan jamnya gitu kan, tampak ya. Oke, jadi jangan sampai kalian menumpuk-numpuk tugas. Oke, setiap minggunya Miss Jus akan report untuk tugasnya. Oke, bismillah. Oke ya. Lanjut adalah let's live a healthy life. Nah, kemarin kalian sudah melihat ya videonya. Sekarang langsung saja. Atau dari video ada yang kamu mau tanyakan? Nah, bypass ini untuk kelas 9D karena lebih baik kita untuk melanjutkan hal yang lain. Oke, which one? Ulang lagi. Oke, this one. Ya, sudah tampak ya di layar. Langsung saja. Nah, ini dia. Kalau yang ini agak nanti mungkin ada tenses gitu. Ya. Nah, oke. Baik, what's on this chapter? Jelas di sini ada 2 nanti pembahasan, yaitu showing purpose and intention. Itu yang pertama. Yang kedua nanti ada expressing agreement and disagreement. Oke ya. Itu ada 2. Kalau purpose itu apa berarti? Purpose? Oh, menit, Miss Jus lupa. Showing dulu deh. Showing itu apa? Showing?
Anin apa showing? Apa? Show me. Show me the Tampilkan. menampilkan juga bisa. Menunjukkan bisa. Tapi kalau ini menunjukkan ya. Menunjukkan tuh lebih ke hati gitu. Menampilkan kan hanya berupa visual ya. Oke, apa yang ditunjukkan atau ditampilkan? Sebuah purpose. Apa itu? What is the purpose of the text? Nah, biasanya ditanyakan deh, purpose. Atau lagunya Justin Bieber. Oh, albumnya, purpose. Apa purpose? Boleh loh sambil lihat Google Translate. Kan mendukung pembelajaran. Apa yo? Purpose. Tujuan bukan, Miss? Betul, Anin, tujuan. Oke, jadi menunjukkan tujuan. Sekarang atau intention. Apa itu intention? Intention? Maksud. Maksud, betul sekali. Siapa yang tadi Misus? Nggak lihat ya. Maksud dan tujuan. Nah, ini ke sini. Ya. Oke, jadi itu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang cara bagaimana kamu bisa menunjukkan maksud dan tujuan dari suatu percakapan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah expressing. Tadi apa? Express? Express? Expression tadi apa? Anin? Arel? Arlin? Semua semua ya? Kapan? Mengungkapkan. Tuh, mengungkapkan. Kalau nggak Arlin, Arel, siapa? Anin. Nah, kalau nggak Tasya, Rasya, siapa lagi? Waduh, Kailesha, waduh. Lama-lama apal bisus ini. Oke, kemudian kalau agreement apa? Agreement? Apa, Dok? Persetujuan bisa nggak? Betul, persetujuan. Benar kok, memang benar. Persetujuan. Jadi kalau kamu bikin akun baru, itu kan ada agree or disagree itu persetujuan. Nah, berarti kalau disagreement apa? Setuju. Ketidaksetujuan. Nah, iya, itu bedanya. Jret. Salah kurang ke kanan. Nah, oke, itu ya. Berarti itu yang akan kita bahas selanjutnya. Oke. Showing purpose and intention, expressing agreement and disagreement. Oke. Lebih banyak latihannya kalau Miss ya. Teori mah gampang. Nah, ini ya. Jadi kemarin kalian Miss Yus minta untuk watch the video carefully and answer the question. Oke. Write down your answer on your English notebook. Sudah dilakukan? Sudah belum? Sudah yakin ya? Oke, sekarang kita menonton videonya dulu. Oke. Pertanyaannya apa sih? Who is absent kan? Nah, ini ya. Miss Yus rewind dulu sejenak. Pertanyaannya. Pertinyiin. Nah, ini ya. The question, who is absent ya? Ini berdasarkan videonya ya, jangan lupa. What happens with the girl? What is today's lesson about? Why do we should eat nutritious food? And why do we should sleep 8 hours a day? Nah, oke. Diingat-ingat pertanyaannya. Sudah kemarin kamu tuliskan ya? Sudah ditulis atau kamu screenshot silahkan, boleh. Oke, 1 menit ya. Setelah ini, nanti yang belum Miss Yus panggil atau tadi belum dipilih temennya, berarti nanti akan menjawab pertanyaan ini. So, please be ready. Semuanya harus aktif, oke? Lanjut. Oke, kita tonton videonya. Ya.
Di mana ya? Di sini kayaknya. Tolong ya kalau memang kalian belum jelas, itu usahakan untuk bertanya ya. Jangan diem aja, benar. Karena kalau kamu, ini dan berlaku untuk semua guru ya, kalau kamu diem aja kan pasti gurunya merasa, wah ini udah ngerti nih, ya udah lanjut aja. Tapi nanti di lain waktu, aduh ternyata belum paham nih yang ini nih. Dan pasti iklannya adalah Valorant. Siapa yang main Valorant? Faimis. Ini ya, budgetnya apa? Siapa? Siapa, Dok? Budgetnya Valorant pasti banyak banget ya dia. Budget iklan, tapi penggunanya juga banyak. Setiap itu pasti Valorant. Dan masih buffering. Bisa skip, belum bisa juga. Udah tampak belum sih di layar? Sudah. Sudah ya. Oke. Bisa skip aja yang. Nah, tadi sama kok. Agak nggak jelas ya. Nah, oke. Iklan di mana-mana. Ini masih loading soalnya, jadi masih belum terlalu kelihatan. Oke. For number 1, siapa yang menjawab nih? Oh, tadi yang terakhir siapa sih? Rasya ya? Bukan. Siapa? Sekar bukan sih? Sekar enggak ya? Sekar enggak ada. Aku, Miss. Nadira. Oke, Nadira pilih siapa, Nad? Pilih Tasya aja. Aku. Oke, Tasya. Pertanyaan nomor 1. Who is absent? Who is absent? Ya, siapa yang absent? Kira-kira dari yang kamu amati di video ini. The girl. The girl. Girl-nya siapakah the girl? Lebih detail, Tasya. Oke, ini the girl. Oke, the girl. Oke. Kemudian the girl-nya siapa? Oh, the girl-nya siapa? Apa yo? Tash? Nggak tahu, Miss. Oh, nggak tahu. Yang kamu baca di situ namanya siapa? Kalau Kevin. Kevin. Ya udah, berarti Kevin bukan Kelvin ya. Dan bukan nih ya, Kevin's girlfriend, oke? Lihat Misus kasih spasi ya. Kalau dikasih spasi berarti bukan pacar lo ya. Temen cewek ya, temen cewek, bukan tanda kutip, oke? Kevin's girlfriend. Nah, itu ya, berarti sudah bisa kamu jawab ya. Nomor 1 berarti Kevin's girlfriend, oke? Silakan Tasya sambil dipikir siapa yang menjawab nomor selanjutnya. Pikirkan. Because I was absent. Yes, it is about how to stay healthy. Oke, nomor 2 siapa Tasya? Arel udah belum? Arel tadi dipanggil sih, tapi nggak nyaut. Arel? Arel. Rel. Akila deh, Miss. Akila. Ayo. Ini Misus lebih mementingkan ini loh, kalian menyimak loh. Akila tuh. Tadi ada Akila. Iya, Miss. Oh ya, Akila. Oke, silakan. What is the question of number 2 and its answer? What happens with the girl? Yes, what happened? What do you think happens with the girl? Memang tidak dikasih tahu sih. Tapi kira-kira apa yang
terjadi dengan dia dan ada hubungannya dengan ini. Yes. Sick. Oke, kalimat lengkapnya? She Sick. She was sick. Dia sakit. Nah, betul sekali, sakit. Oleh karena dia tadi absent, ya, tidak bisa datang hari ini. Oke, pas pelajaran sih maksudnya. Oke, Akila, siapa yang kamu pilih untuk nomor 3? Utamakan yang belum dulu. Kalau yang Muna udah belum, Miss Muna? Muna belum. Halo, Muna. Halo, Miss. Oke, number 4. Silahkan. Apanya? Pertanyaan dan jawabannya. Nggak tahu, aku tadi ke kamar mandi. Oh, kamu kamar mandi. Oke, ada yang... Tadi lupa izin, maaf ya, Miss. Oh ya, oke. Pertanyaannya nomor 4 tadi adalah apa? Sebentar. Pertanyaan nomor 4. Coba, tadi sebelumnya siapa? Akila, pertanyaan apa? Bukannya nomor 3 ya, Miss? Oh, nomor 3. Sorry. Nomor 3 pertanyaannya apa? What is the today's lesson about? Nah, itu Muna. Coba kamu ulang. Today's lesson about is how to stay healthy. Nah, today, oke. Sebentar. Annotate, lupa. Oke, this one. Today's lesson is how to stay healthy. Is about how to stay healthy. Oke. Good job, Muna. Ya, begini ya untuk kalimatnya. Today's lesson is about how to stay healthy. Oke. Silakan Muna, siapa yang menjawab untuk pertanyaan selanjutnya? Kamu pilih? Faiha belum kan, Miss? Siapa? Faiha. Faiha, oke. Silakan Faiha. Question number 4. Why do we should eat nutritious food? Yes, why should we eat nutritious food? Tapi ini tipu. Ini tipu. Why does we should eat nutritious food? Kenapa, Faiha? Because? Atau yang lain? Apa? Agar, supaya dilihat di layar. Bacanya dari mana? Ya, gimana? Dari mana, yuk? Be strong. Itu loh, Miss Yusuf. Dari yes itu loh, yes. Yang mana ya? Tadi kamu udah baca. You should also eat nutritious. Itu gimana, Miss, bacanya? In order nutritious. Okay. But in order to be strong. Nutritious. In order to be strong, yes. Based on the dialogue, kamu seharusnya makan makanan yang bergizi in order to be strong. Okay, this one. In order to be strong. Okay. Faiha untuk selanjutnya. Faiha selanjutnya. Siapa? Anin tuh katanya, Miss. Siapa? Anin? Itu dia chat. Oh, di chat. Anin. Sleep 8 hours a day in order to get enough rest. Oke, Anin silakan.
Anin? Anin? Nin? Oke, Faiha mungkin yang lain selain Anin? Amanda. Amanda. Why do we should sleep 8 hours a day? Okay. Why? Because sleep 8 hours a day in order to get enough rest. Oke, in order to get enough rest. Nah, itu saja. Nah, kamu sekarang bisa perhatikan ya. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Udah habis kan, Amanda? Sudah habis? Oh, sudah habis. Oke, ya. Jadi pertanyaannya itu tadi, in order. Kamu sekarang perhatikan tadi ada 2 kata yang Miss Yus lebih prioritaskan ya. Sekarang kita cek ya, in order to. A minute. Ini apa lagi? I agree with that. Oh, nah kan, I agree with that. Nah, sudah lanjut. Sekarang stop sharing. Jret. Sekarang kembali ke laptop. Yes, sedikit ya. Ini tolong kalian simak baik-baik, boleh sambil makan, boleh sambil apa sih? Guling-gulingan di kamar. Dah, tolong tapi tetap simak baik-baik ya. Nah, ini nggak usah di-skip aja. Nah, ini dia. Coba, tadi ada 2. Oh, Anin kan hilang kan sinyalnya. Jadi kan tadi ada 2 ya, ada 2 pernyataan. Nah, observe this statement. Statement itu adalah pernyataan. Di situ tadi sudah disebutkan ya di dialognya. Bahwasanya yang kamu ya, di situ ada pernyataan bahwa you should also eat nutritious food in order to, nah, in order to. Loh, kok ini? Nah, bentar. In order to, ada kalimat yang ditebalkan di situ adalah in order to-nya ya. Kenapa sih kok ditebalkan? Bentar. Kok susah tuh? Oh, dari atas. Nah, in order to dan in order to. Nah, ini yang akan menjadi topik bahasan kita pada pagi hari ini. Oke? Nah, perhatikan baik-baik ya penjelasan Miss Yus. Silahkan nanti bertanya kalau memang belum jelas. Oke? Jangan dipaksakan ya. Nih, Miss Yus perbesar saja. Oke. Nah, jadi kedua kata tadi itu adalah salah satu contoh kata sambung yang bisa kamu gunakan untuk mengatakan sebuah tujuan dari kegiatan tertentu ya. Nah, itulah. Jadi kalau kamu ingin showing purpose, itu kamu bisa memakai konjungsi yang tadi itu, alias kata yang tadi itu. Kata apa tadi, Fai? Pakai apa? Kata apa yang kamu gunakan untuk memberitahu tujuan dari suatu kegiatan? Kata apa? Atau yang lain? Aldo? Di konjungsi bukan sih? Iya, konjungsinya tadi apa? Nggak tahu.
Konjungsinya tadi tuh yang kamu amati, yang Miss Yus kasih tebal tadi apa? Kata apa? In order to. Betul. In order to. In order to. Nah, itu ya. Ini salah satu ya. Salah satu konjungsi yang kamu pakai untuk mengungkapkan tujuan dari sebuah kegiatan, ya. Oke, Miss Yus lanjutkan biar lebih jelas. Nah, ini nih. Seperti ini adalah pola yang bisa kamu gunakan untuk menunjukkan maksud atau tujuan ya. Ini polanya seperti ini. Jadi yang pertama kamu perhatikan bahwa pola yang pertama itu ada clause. Ini pola yang pertama. Kemudian diikuti dengan conjunction. Baru setelah itu ada phrase atau frase. Ada juga pola yang kedua, yaitu setelah clausa, kemudian ini yang untuk pola pertama. Ini yang untuk pola pertama ya. Pola yang kedua kamu pakai so atau so that. Kemudian ditambahi dengan clause. Oke. Jadi diingat baik-baik ada dua pola di sini. Nah, ada dua pola ya. Yang pertama tadi pakai clause, conjunction, and phrase. Yang kedua adalah clause, conjunction, and clause. Sampai sini kalian bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa. Coba Aldo diulang. Diulang, coba. Kalau diulang. Jadi ada konjungsi. Ada berapa cara untuk menunjukkan tujuan? Ada berapa cara? Ada 3 apa 2 ya? Ada berapa? 2. Ada 2 cara. Oke, ada 2 cara. Yang cara pertama adalah clause. Kemudian konjungsi, kemudian terus frase kalau dalam bahasa Indonesia frase. Oke. Itu cara yang pertama. Betul sekali Aldo. Kemudian cara yang kedua, tadi kan clause juga ya? Clause juga, betul sekali. Kemudian terus ini konjungsi. Konjungsi, kemudian terus apa? Satu lagi. Clause lagi. Nah, begitu. Jadi itulah 2 caranya, oke? Clause konjungsi, phrase, clause konjungsi, conjunction, clause kayak gitu. Sampai sini bisa diterima ya? Bisa ya, bisa dipahami dulu ya. Nah, sekarang kalian fokus ke cara yang pertama tadi ya, yaitu pakai clause, conjunction, sama phrase. Oke, Miss Yus jelaskan satu persatu. Clause itu adalah sebuah kalimat. Nah, clause disebut juga kalimat ya, atau sentence. Tentu saja yang namanya kalimat itu di awalnya itu harus ada apanya? Kalau di awal kalimat itu ada apanya? Huruf kapital. Oh ya, yang di huruf kapital itu apa? Subjek. Subjek, betul sekali. Nah, setelah subjek diikuti apa? Apa yo? Di kalimat yang clause yang pertama ini, setelah subjek diikuti apa? Ini udah subjek nih. Setelah subjek apa? Predikat. Ya, predikat, benar sekali. Kalau di kalimat ini, predikatnya itu terdiri dari 2 ya, dari 2 unsur. Yang pertama ada should or must, yang kedua ada verb one-nya. Oke? Bisa dipahami ya? Sekarang kita bahas dulu satu-satu. Should or must itu termasuk model. Ini ya namanya model atau modal.
Tapi bukan modal uang ya, model. Nah, oke. Kemudian diikuti oleh verb. Nah, begitu. Nah, sekarang kita bahas satu-satu untuk model yang dipakai ya. Oke, di sini ada should sama must. Kalau should itu apa, ayo? Maknanya apa dalam bahasa Indonesia? Harus. Are you sure harus? Bukan. Apa? Mas kan yang harus tuh mas. Iya, mas yang harus. Oke, berarti sudah terjawab yang mas. Oke, mas harus atau wajib kalau kamu bisa ingat ya. Nah, yang ini berarti kalau mas itu harus atau wajib berarti harus dilakukan. Nah, kalau should berarti kebalikannya. Enggak kebalikannya sih. Dapat. Boleh. Apa, Rani? Ya. Dapat. Dapat itu can. Sebaiknya atau seharusnya. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidak apa-apa, atau sunnah ya. Nah, ini agar lebih memudahkan kamu untuk mempelajari, untuk membedakan ya antara should sama must. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya. Sekarang setelah model ini diikuti oleh verb one. Nah, verb one ini apa sih? Apa itu verb one? Apa ya verb? Aldo lagi ngapain? Lagi makan, minum, tidur. Iya, predikat atau kata? Kerja, benar sekali. Kerja. Kata kerja bentuk pertama. Nah, itu dia. Oke, sekarang kamu lihat nih contohnya. Bener nggak sih? Coba, mana subjeknya di contoh ini? Coba lihat di contoh ini. Mana subjeknya? He. Oke, good. Kemudian model yang dipakai apa? Model yang dipakai? Should. Benar sekali. Nih, should. Kemudian verb one-nya yang mana? Study. Study. Betul, Adit. Nah, ini ya berarti maksudnya apa nih? Dia seharusnya belajar dengan keras. Lah, Miss, lah kok neng kene ada hard. Kalau hard itu masuk mana, Miss? Hard tadi apa? Hard. Soft. Lawannya dari soft. Hard. Keras. Keras, betul Rani ya. Keras. Nah, dia seharusnya belajar dengan keras. Waduh, ini Miss ini masuk ke predikat bukan? Oh, bukan. Nah, setelah predikat itu ada apa coba? Subjek, predikat? Keterangan. Objek. Keterangan. Objek. Objek dulu ya, baru keterangan. Nah, hard di sini itu apakah dia itu merupakan objek? Nah, kalau bukan objek, ada satu lagi nih. Apa? Kalau nggak objek? Satunya objek apa? Keterangan. Sebelum keterangan, Kak Fai. Objek. Nggak ada, Miss. Ada. Oke, sekarang kamu lihat di bagian sini ya. Ini Miss orek-orek dulu. Jret. Nah, lihat di sini. Jadi setelah verb itu bisa objek atau bisa complement. Nah, lah Miss kalau complement itu apa? Masih ingat pelajaran SD complement? Ini belajar kalimat tuh memang ya. Objek ya, Miss Sus kasih tahu. Kalau objek itu berarti objek dalam kalimat itu berarti bisa dibalik ya. Bisa menjadi subjek. Nah, tapi kalau complement ya, kalau complement alias pelengkap itu tidak bisa menjadi
subjek. Aduh, subjek sampai. Nah, ini bedanya. Oke. Bisa dipahami? Contoh ya. Fai, coba kamu baca he should study hard. Itu makna di Indonesia apa? Gimana? Makna di Indonesia apa? Coba. Makna di bahasa Indonesia. He should study hard maknanya apa? Dia belajar dengan giat. Dia should apa should? Sebaiknya. Dia sebaiknya belajar dengan keras atau dengan giat. Coba bisa nggak giat seharusnya dipelajari oleh dia? Bisa nggak? Enggak. Nah, hard di situ sebagai pelengkap, bukan sebagai objek. Karena tidak bisa menjadi subjek. Sekarang contoh yang kedua. Fai makan bakso. Coba dibalik, Fai. Bakso makan Fai. Nah, bakso, ya enggak. Bakso dimakan Fai. Lebih lengkapnya lagi, bakso dimakan oleh Fai. Bakso itu objek atau pelengkap? Objek. Objek. Excellent. Nah, itu bedanya ya. Jadi kamu nanti membuat kalau kamu membuat kalimat, pastikan kalau itu objek atau pelengkap, caranya seperti itu. Bisa dibalik atau tidak ya. Apakah dia bisa menjadi subjek atau dia tidak bisa menjadi subjek. Begitu. Kalau bisa menjadi subjek, berarti dia adalah objek. Kalau dia tidak bisa menjadi subjek, berarti dia adalah pelengkap alias komplement. Oke, sudah, itu hanya untuk pengetahuan kalian saja kok, tidak akan Misus bahas lebih lanjut. Yang penting kamu tahu untuk cara menunjukkan cara untuk menyampaikan tujuan atau maksud. Oke, nah itu ya. Nah, setelah itu, mending redo aja, biar nggak pusing. Setelah kamu membuat klausanya, sekarang giliran kamu untuk menambahkan conjunction. Apa itu conjunction? Kata sambung. Sambung. Kata sambung, kata hubung, betul sekali ya. Mau apapun itu namanya. Oke. Kemudian kamu tambahkan kata sambung atau kata hubung. Nah, yang kamu pakai di sini pertama, nah untuk pola yang pertama adalah to sama in order to. Nah, itu yang kamu pakai yang pertama ya. Kata to sama in order to. Setelah kata ini, apa yang kamu tambahkan lagi? Apa, Fai? Gimana? Setelah to, in order to, itu kamu tambahkan fresh. Fresh, betul sekali. Freshnya polanya gimana? Ada apa aja di fresh? Verb tambah objek. Iya, ada verb one ditambah objek atau komplement. Betul. Nah, coba sekarang kamu analisis. Mana verb one-nya? Verb one-nya yang mana? Study. Study. Yang kalimat kedua loh. Yang frase loh. Apa itu? Pas. Kemudian, nah sekarang yang selanjutnya. Selanjutnya apa? Objek atau komplement. Nah, coba dilihat di situ mana objek atau komplementnya? Exam. Di exam, bener Raka. Oke. Nah, by the way, anyway, Baswe, to atau in order to itu apa sih maknanya? Sampai lupa, Misus. Apa to? To, in order to? Maknanya apa? Apa yo? Fai make
the video in order to finish her job. Apa itu berarti? To sama in order to. Maksudnya apa? Agar atau untuk atau supaya bener Rani. Oke, ini ya berarti. Nah, to atau in order di sini sebagai agar, untuk, atau supaya ya maksudnya. Nah, itu. Dia seharusnya belajar dengan keras agar lulus ujian. Nah, kan nyambung. Oke. Itu konjungsi dengan pola yang pertama, memakai frase. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, mungkin nanti japri misius ya, kalau malu lewat. Nah, kalau malu lewat online. Oke. Ini ya yang pertama. Sekarang kita menuju ke pola yang kedua. Pola yang kedua masih sama, kamu pakai clause. Kemudian yang beda adalah conjunction-nya. Conjunction-nya kamu pakai so sama so that. Apa sih so? Jadi. Betul. Ada lagi selain jadi? Jadi. Ada lagi? Sebab. Harusnya. Sehingga. Yo tadi seharusnya apa? Yo. Nah, sehingga. Nah, lah Miss bedanya apa? Nah, nanti Miss bahas nanti. Sekarang kita lihat polanya dulu. Jadi kamu bisa memakai so atau so that untuk menunjukkan makna dari atau tujuan dari suatu kegiatan ya. He should study hard so he will pass his exam. Nah, kita lihat kalimat keduanya ya. Nah, kalau kamu mau pakai so sama so that, itu jangan lupa diikuti dengan klausa ya. Nah, beda sama yang tadi to sama in order to ya. Oke, klausa yang pertama pakai subjek polanya. Kemudian diikuti oleh can sama will. Apa itu can? Can apa? Bisa. Bisa atau dapat. Nah, kalau will? Kalau will? Kalau will? Kalau will? Roda. Will you marry me? Itu itu will yang lain. Will I am? Will? I will marry you. Akan. Wah, pinter ini dia. Aduh nih. Oke. Akan, benar sekali ya. Itu. Kemudian diikuti oleh predikatnya, yaitu kata kerja. Bentuk ke satu. Begitu saja. Sudah selesai. Itu polanya. Kamu mau pakai conjunction to atau in order to, ini ya bedanya. Kamu kalau mau menunjukkan maksud atau tujuan, kemudian pakai to sama in order to, berarti langsung saja diikuti oleh verb one ya, jangan subjek. Kalau kamu pengen pakai subjek, ya kamu pakai conjunction yang so atau so that, baru diikuti oleh subjek. Itu bedanya aja. Bisa dipahami? Bisa. Miss, ini udah di-share di itu ya? Di GCR ya? Iya, sudah. Semua sudah Miss Yus share di situ. Miss Yus cuma berusaha untuk tetap mengimbangi dengan mengajarkan secara langsung. Itu bedanya. Ya. Senang banget pokoknya. Senang banget, dan kalian juga beberapa guru bilang ke Miss Yus, bahwa kalian termasuk yang aktif begitu. Itu yang lebih membahagiakan lagi ya. Oke, Miss Yus tambahin sedikit ya untuk filenya yang ini. Nah, ini mana kok nggak ada. Nah, ini.
Biar kamu lebih jelas bahwa ada perbedaan nih antara in order to sama to. Sudah tampak di layar? Sudah tampak. Nah, ini. Nah, jadi sebenarnya in order to sama to itu ada temennya lagi nih, namanya so as to, bukan sa as to ya. So as to. Ada tambahannya lagi nih, so as to. Tapi ini tidak common atau tidak umum digunakan untuk masyarakat kita ya. Jadi kan biasanya cuma in order to atau to. Nah, semuanya sama, yaitu tadi yang sudah Misus jelaskan bahwa untuk mengungkapkan tujuan dari sebuah tindakan. Cuma beda, coba kamu lihat di contohnya nih. Semuanya bisa dipakai kan? I will do my best in order to teach, so as to teach, semua sama. Sama dia, bisa dipakai di semua lini kalimat gitu. Cuma bedanya kalau in order to itu untuk kalimat yang formal ya. Jadi kamu mau bilang ke Miss Yus, itu jangan pakai to, jangan pakai so as to. Kamu pakainya in order to ya. Itu lebih formal. Ini hanya sebagai pengetahuan saja ya. Nah, jika kamu ingin membuat bentuk negatifnya, baru kamu pakai tambahan not di situ ya, not. In order not to bisa, so as not to bisa, not to juga bisa, oke? Tapi yang paling umum itu pakai in order not to, oke? Ini sebagai pengetahuan saja ya. In order to, so as to sama artinya, yaitu supaya, agar, atau untuk. Cuma penggunaannya antara bahasa resmi atau tidak. Oke, gitu ya. Selanjutnya. Oke, nah sekarang yang intention tadi ya, maksud atau tujuan. Maksudnya sama aja sih tujuan. Nah, sekarang so that versus sama so. Bedanya apa sih, Miss Yus? Dua-duanya kan bisa kamu pakai ya dalam sebuah kalimat. Cuma kalau yang so that itu untuk tujuan sesuatu yang dilakukan ya. Tapi ini masih bentuknya awang-awangan. Awang-awangan tuh gimana sih, Miss? Kita lihat contohnya. He wants to earn a lot of money. Kan masih keinginan tuh. Dia masih punya keinginan untuk menghasilkan banyak uang. Nah, jadi atau sehingga dia bisa membeli banyak hal yang dia inginkan. Tapi kan ini masih berupa rencana ya, masih dia belum pasti pengen. Ya udah, aku yang penting punya banyak uang. Untuk masalah beli, aku nggak ngerti lah mau beli apa nantinya. Penting aku mau beli aja gitu. Itu kalau so that. Ya, jadi masih berupa rencana. Kalau so itu berdasarkan hasilnya, sudah terlihat di situ ya. Coba kita lihat contohnya. I have some money. Aku mempunyai uang nih. Aku punya banyak uang lah. Ya beberapa sedikit uang nih. I want to buy a new car. Waduh, jadi sudah jelas kan tujuannya bahwa dia punya uang dan dia akan membeli mobil baru, itu jelas gitu. Jadi punya uang 100 juta buat beli mobil baru. Nggak bisa ya. Paling nggak 200 juta sekarang ya. Itu. Jadi itu bedanya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Belum ya. Nah, terakhir ya. Sekarang tentang agreement or disagreement tadi. Tentang setuju atau tidak setuju tadi. Nah, ini. Ada banyak ekspresi yang bisa kamu gunakan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju ya. Kamu bisa pakai ini kalau kamu setuju atas pendapat seseorang, tetapi kamu bisa pakai ini kalau kamu tidak setuju. Atau kamu mau pakai ini nih, partial. Partial itu apa partial? Bukan parcel ya, partial? Aku setuju, aku tidak setuju, aku parsial. Parsial itu maksudnya agak setuju,
Ya netral lah gitu ya. Bisa dibilang gitu ya. Ya setuju. Ya agak setuju, agak enggak gitu. Jadi kayak PPKM itu kan banyak menimbulkan opini publik ya kan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang sikapnya menyatakan sikap seperti itu. Tapi ada yang setengah-setengah kan, di tengah-tengahnya gitu. Ya, oke lah. Oke lah ada PPKM. Ya setuju sih ada PPKM. Jadi bisa mengurangi COVID nih ya, penyebaran COVID. Tapi di sisi lain nanti bisa menimbulkan ini dong, kendala di bidang ekonomi dong, kayak gitu. Nah, itu namanya partial agreement. Jadi dia nggak amat sangat setuju, juga tidak amat sangat tidak setuju. Jadi dia di tengah-tengah gitu. Itu bedanya ya. Kamu bisa pakai ekspresi-ekspresi ini dalam bahasa Inggris. Yes, that's it. Oke ya. Ada pertanyaan? Ini kita sudah sampai loh ke setuju dan tidak setuju nih. Salah tutup. Masih ada yang belum jelas. Nanti untuk lebih jelas kita latihan-latihan, kemudian kita bahas ya. Sebentar, satu lagi screen ya. Miss Yus pengen kalian belajar membaca lagi nih. Pronunciation-nya Miss Yus mau cek. Silahkan yang selanjutnya tadi yang belum siapa? Nah ini agreement ya, kalau kamu setuju atas pendapat orang. Baca dulu ini beberapa kalimat aja. Siapa yang belum? Rani? Iya, Miss. Oke, silakan Rani, baca nomor 1. I agree with you. I agree with you. Rani, silahkan pilih temennya. Kiara, silahkan Kiara. Yang kedua. That's for sure. That's for sure. Betul sekali Kiara. Kiara, silahkan yang ketiga. Kamu pilih. Silahkan dipilih. Dipilih. Yang cowok udah semua. Siapa yang nomor 3? Wening belum? Arel. Oke, Wening silahkan. I couldn't agree with you more. Oke, Misus ini ya. Anu sedikit ya, revisi sedikit. Couldn't. Coba kamu baca. Couldn't. Nah, nggak usah pakai L. Baca ulang. I couldn't agree with you more. Nah, I couldn't agree with you more. Lebih enak kan? Nah, ekspresi yang ini digunakan untuk menyatakan persetujuan loh ya. Ada yang merasa loh, Miss, ini kan ada I couldn't, aku tidak dapat setuju dengan kamu lebih loh. Kok masuknya ke setuju sih, Miss? Nah, itu ya. Jadi kalimat seperti ini itu malah menyatakan bahwa dia itu benar-benar amat sangat setuju. Sudah tidak terbantahkan lagi. Ini malah menyatakan hal yang seperti itu gitu. Jadi tolong besok jangan terjebak kalau ada soal kemudian ada beberapa pilihan yang salah satunya seperti ini ya. Which one is the example of expressing of agreement ya, umpamanya. Yang mana sih contoh dari expressing agreement? Nah, jangan kamu pilih ini malah menjadi expressing of disagreement ya, karena ini benar-benar amat sangat setuju. Sama dengan halnya absolutely ya, ini juga amat sangat benar-benar setuju. Oke. Lanjut, Wening, yang mau kamu pilih siapa untuk yang terakhir? Bukan, udah semua belum sih, Miss? Oh, belum. Arel kayaknya belum tadi. Arel online WA kok. Oh, Arel online WA. Arel tadi ada di sini. Tapi tadi dipanggil belum menyaut. Arel? Arel?
Oke, bisa yang lain. Bisa sekarang boleh 2 kali. Silakan Wening. Siapa yang kamu pilih? Silahkan. Tasya. Tasya. Ayo Tasya. Udah tadi kayaknya, Miss. Iya, sekarang boleh dipilih lagi. Oke. Oke, ya dipilih lagi. Silahkan Tasya. Yang terakhir, Miss. Yes, yang terakhir. That's exactly how I feel. That's exactly how I feel. Oke. Naila Wening, Miss Yus, aku izin screenshot beberapa materinya ya. Boleh. Dan juga Miss Yus sudah share di GCR. Ada di GCR juga ada ya. Jadi silahkan, Miss Yus sudah kasih semua fasilitasnya. Semoga bermanfaat. That's exactly how I feel. Good job Tasya, pronounmu bagus ya. Oke, itu ya contoh-contoh yang lain dari expressing of agreement ya. Sekarang selanjutnya lawannya ya. Nah, bagaimana jika kamu tidak setuju ya kan? Tidak setuju. Tetot ya kan? Fai sambil ngelus-ngelus kucingnya ya kan? Nah, ini. Silakan Fai yang nomor 1. Ini adalah contoh dari expressing of disagreement. Punyaku black screen. Oh, black screen. Oke, diulang berarti. Misus ulang ya. Tadi sudah ada sih. Sudah ada ya. Nah, mungkin ada beberapa sinyal yang belum. Udah nih. Sudah. Silakan Fai. Ya. Masih black screen. Breaking news. USSK. Apa I don't? Fai? Oke, Aldo aja dulu, Aldo. Miss. Yang nomor 1. Dibaca. Ya. Ya, silahkan. I don't think so. I don't think so. Oke, good. Raka, silahkan nomor 2. I'm afraid I disagree. Oke, good job. Rasya nomor 3. Rasya? Miss Yusu takut deh kalau kelamaan tuh kalian tidur, bener jelasinnya. Rasya? Ya, Miss. Silahkan nomor 3. Nomor 3, nomor 3. Yang ini. I beg to differ. Oke. Satu lagi yang ini. I totally disagree. Disagree. Nah, I totally disagree. Oke, good. Sekalian Rasya yang paling bawah. That's not always the case. That's not always the case. Kamu bagus pronunciation-nya ya. Rasya. Iya loh, jangan malu-malu. Oke, besok untuk additional talent-nya ini ya. Bahasa Inggris ya. Oke, nah. Sudah selesai. 2 slide. 2 PowerPoint ya. Oke. 2 chapter dalam satu waktu, apakah kalian sudah merasa bingung? Miss Yus itu kanu ya. Miss Yus tega sama kita ya kan. Nah, sekarang kita cek ke GCR kalian. Siapa yang belum mengerjakan? Siapa yang sudah mengerjakan? Atau mau ngaku dulu pengakuan dosa nih. Siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Nah, sudah tampak di layar? Nah, sudah. Oke, yang pertama 16. Aduh, yo, heyo loh. 16 yang mengerjakan, yang sudah mengumpulkan, 15 masih dalam genggaman. Kita lihat siapakah orang-orangnya yang sudah mengerjakan ya. Uts, kok nggak bisa? Sebentar. Berarti
grades. Apa-apa? Misus kok jadi lupa. Nah, oke. Ayo, nih memang belum Misus koreksi ya. Ayo, Kelvin, Kiara, Leli, Fai, ayo chapter 1 belum? Anin? Ini banyak yang missing. Coba kita lihat. Oke. Ini yang sudah mengerjakan. Axel, Amanda. Nah, ini udah mengerjakan nih. Nih. Oh, sudah no attachment. Nah, ini yang paling bawah ini ya. Ini yang chapter 1 yang belum mengerjakan, Misus tunggu ya. Oke, Misus kasih waktu hari ini yang penting selesai ya. Chapter 1. Saya Misus screen aja. Itu yang tadi kan, Miss? Ini yang chapter 1 ya. Oh, ini banyak nih. Yang belum nih. Dari Adit ya. Adit, kemudian Akila, Kelvin, Kiara, Leli, Fai, Nadira, Anin, Raka apa Radit nih? Raka, oke. Raditya Aji itu Raka? Iya, iya. Iya, Bu. Terus Dipta, oh ya, Rani, Sekar, Nara, Rasya, Dela. Nah, ini belum. Kemudian yang selanjutnya. Selanjutnya chapter 2 ya. Ini baru chapter 1 loh. Kemudian yang selanjutnya caranya. Oh, ini back aja lah. Chapter 2. Nah, yang sudah mengembalikan lebih banyak ya. 20 yang sudah mengerjakan. Nah, ini bagus. Amanda, waduh nilainya bagus-bagus ya. Arelia. Jangan lupa di sini ada 2 tugas ya. Nah, betul. Jangan lupa. Fai keluar lagi. Nah, oke. Kalau ini masih terlalu ini ya. Adit, Faiha, Kelvin, Kiara, and friends. Oke, begitu. Ada yang masih kesulitan dengan apa tugasnya? Kayaknya mudah deh. Yang penting kerjain aja. Oke, ada kesulitan? Belum ya. Jadi Misus kasih tenggang waktu. Jadi sambil nanti Misus koreksi kelas yang lain. Hari ini harus dikerjakan. Oke. Harus sudah dikumpulkan. Oke. Jangan sampai kita saling mempersulit ya. Oke. Aku itu udah tapi kayaknya lupa SS Miss Nadi. Aku belum. Oke, aku belum. Kan. Pengakuan dosa ya kalian ya. Misus Jewer nanti ya. Oke, sekarang kita saatnya menuju ke akhir perjumpaan kita. Please open cam and then we will screenshot, oke? Iya. Aldo mesti setengah. Coba deh. Fai kakinya. Aduh, Fai. Nah. Yuk, Nadira, Axel, Raka, Radit, Rasya, Naya, Tasya, Wening, Nabila, Faiha, Amanda, Akila, Rani, Arelia, Kelvin. Oh, Kelvin izin nggak open cam. Oke. Raka sudah? Radit sudah? Dit. Nah, Rasya, Tasya, Nela Wening ke kanan. Ya. Oke. Ya, Amanda. Ayo, ketengahkan ya semuanya. Dalam hitungan 1 detik semuanya harus ada ininya, mukanya, oke? 3, 2, ya. Arelia, Faiha, Kelvin, Tasya. 3, 2, 1. Oke. 1 kali lagi. 3, 2, Tasya, Naya,
Faiha, Arelia. 3, 2, 1. Oke, thank you so much for today. Semoga kalian tambah semangat. Oke, mulai hari ini nanti kalian mengisi presensi yang akan Miss Yus attach di deskripsi mana? Deskripsi grup paling atas. Itu akan Miss Yus attach di situ presensi ya, presensi harian Senin sampai Jumat. Silahkan kalian isi itu dan nanti akan dicek oleh Kelvin dan Fai ya. Jadi apakah kalian hadir? Apa? Oh, Aldo. Masya Allah. Aldo. Jadi akan dicek di situ sama Aldo sama Aldo sama Kelvin ya. Dicek apakah jujur kamu benar masuk atau tidak. Caranya gimana ya? Caranya dari ya benar, warning betul. Sebentar ya. Kemudian nanti akan dicek dari screenshot pertemuan. Ya, Miss Yus yang akan screenshot. Kalian ngisi presensi, kemudian Aldo sama Kelvin yang ngecek, oh bener nih, Fai memang masuk dan dia ngisi presensi. Atau dia belum ngisi presensi, padahal dia masuk. Nah, itu akan dicek oleh Kelvin sama Aldo. Kelvin itu absen 17 sampai 32, Aldo absen nomor 1 sampai 15. Oke. Kemudian untuk kas kelas ini karena ternyata banyak masih belum bisa ya kalau kalian menggunakan GoPay. Raka bisa buatnya tuh, Miss. Nah, Raka bisa buat, berarti Raka tolong dibantu Indira sama Tasya ya. Bukannya mereka nggak bisa, tapi tolong diberi solutif ya. Tolong solutif. Raka, aduh senyummu. Iya, itu solutif, saling membantu antar teman, jangan malah menjatuhkan ya. Kamu sih nggak bisa, bukannya nggak mau gitu ya, tapi belum bisa, jadi tolong diajarin. Ini temennya loh, 3 tahun bersama, masa masih malu-malu kucing? Atau kamu ada rasa? Enggak, Miss. Nah, itu Raka boleh membantu. Fai juga jangan cuma ini aja. Fai bisa. Oh ya, oke. Sebentar. Aduh, Miss Yus stop recording dulu ya. Miss Yus salam dulu. Setelah itu kita jangan sampai tershare ya. Kita salam dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, baiklah. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.